Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Revantino. Hari ini saya akan membawakan tema tentang struktur modal. Nah, yang pertama itu ada beberapa pengertian dari struktur modal. Yang pertama itu merupakan capital structure, penentuan bauran atau mix pembelanjaan jangka panjang perusahaan. Nah, di sini dalam pendanaan perusahaan itu berasal dari modal sendiri yang mengalami kekurangan atau defisit, maka perlu dipertimbangkan perusahaan yang berasal dari luar perusahaan atau debt financing. Nah, pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri, modal saham dan juga laba ditahan. Nah, pemenuhan kebutuhan dana itu juga bisa dicari dari perusahaan alternatif pendanaan yang cukup efisien. Nah, pendanaan yang efisien akan terjadi kalau perusahaan itu mempunyai struktur modal yang optimal. Nah, apabila struktur modal udah optimal, bisa dikatakan kalau struktur modal itu dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata, yang mana bisa memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, struktur modal itu mempunyai pengertian yang berbeda dengan struktur keuangan atau finance structure. Nah, kalau finance structure itu kan kombinasi atau bauran dari segenap pos yang termasuk dalam sisi kanan raja atau sisi pasifa. Kalau struktur modal itu bauran dari beberapa sumber pembelanjaan jangka panjang yang digunakan perusahaan. Nah, hubungan struktur keuangan dan struktur modal juga dapat digambarkan dengan bentuk persamaan struktur keuangan dikurang kewajiban lancar sama dengan struktur modal. Nah, jadi dalam struktur keuangan itu terdapat struktur modal. Nah, di sini struktur modal itu ada utang jangka panjang dan ekuitas saham. Nah, kalau utang jangka panjang itu dari hipotek, obligasi. Kalau ekuitas saham itu bisa dari saham preference, kemudian ekuitas saham biasa yang di dalamnya itu ada saham biasa sama retain earning atau laba ditahan. Nah, kemudian tujuan manajemen struktur modal. Nah, tujuannya itu kan menciptakan suatu bauran atau kombinasi sumber pembelanjaan permanen yang mana mampu memaksimalkan harga saham perusahaan. Nah, mekanisme yang dapat dilakukan juga dengan menciptakan bauran pembelanjaan sedemikian rupa sehingga dapat meminimumkan cost of capital dan juga bisa memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara struktur modal yang optimal. Nah, kemudian cara rumus menghitungnya nilai perusahaan itu, nilai perusahaan sama dengan EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak dikali dengan 1 kurang T atau tingkat pajak dibagi dengan KA atau biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama itu adanya laju pertumbuhan dan kemantapan penjualan yang ada di masa datang. Kemudian juga ada struktur kompetitif dalam industri. Kemudian ada susunan aset dari perusahaan sendiri, ada resiko bisnis yang dihadapi perusahaan, terus juga ditentukan itu karena adanya status kendali dari para pemilik dan manajemen. Kemudian juga ada dari sikap para kreditor modal terhadap industri, terus juga posisi pajak perusahaan, fleksibilitas keuangan, dan juga ada konservatisme atau agresifme manajerialnya. Nah, masuk ke teori struktur modal. Nah, teori struktur modal itu pada pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak. Nah, ada 3 macam pendekatan teori struktur modal. Yang pertama itu ada pendekatan laba operasi bersih, pendekatan tradisional, dan terakhir pendekatan MNM atau Modigliani sama Miller. Nah, yang pertama itu teori struktur modal. Asumsi yang digunakan dalam teori struktur modal pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak, antara lain itu tidak ada pajak perseroan atau pribadi, terus juga perubahan struktur modal yang terjadi dengan menerbitkan obligasi,
Terus yang ketiga, perusahaan mempunyai kewajiban membayar 100% dari laba yang diperoleh setiap tahunnya sebagai dividen, dan juga ada perkiraan nilai distribusi probabilitas subjektif dari perkiraan laba operasi di masa yang akan datang. Nah, teori pendekatan struktur modal laba operasi yang bersih. Nah, di sini kesimpulannya itu peningkatan leverage mempengaruhi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Nah, kalau return yang disyaratkan meningkat secara linear dengan leverage keuangan yang diukur dengan pertimbangan utang dengan saham, nah itu nilai total dan harga saham per lembar tidak berubah walaupun leverage keuangannya itu berubah. Kemudian teori struktur modal yang tradisional. Nah, kalau pendekatan tradisional itu mereka mengasumsikannya suatu struktur modal yang optimum membuat perusahaan dapat menaikkan nilai totalnya melalui leverage yang bijaksana. Terus kalau misalnya pendekatan yang tradisional itu bilang bahwa awal mula perusahaan tersebut dapat menurunkan biaya modalnya dan menaikkan nilainya itu dengan cara leverage. Nah, berhubung leverage-nya meningkat, otomatis para investor itu akan menaikkan tingkat kapitalisasi ekuitasnya, terus tetapi kenaikan ini tidak langsung meng-offset manfaat penggunaan dana utang tersebut secara keseluruhan. Nah, kalau leverage-nya semakin besar, para investor juga menaikkan tingkat kapitalisasi ekuitasnya itu hingga akhirnya mempengaruhi lebih dari sekedar meng-offset penggunaan data utangnya. Kemudian setelah mencapai titik tertentu, adanya kenaikan leverage juga justru malah mengurangkan nilai total perusahaan. Kemudian masuk ke struktur modal MMM atau Modigliani dan Miller. Nah, mereka itu berpendapat kalau risiko total bagi seluruh pemegang saham tidak berubah walaupun struktur modal perusahaan itu mengalami perubahan. Nah, di sini didasarkan bahwa pembagian struktur modal antara hutang dan modal sendiri kan selalu mendapat perlindungan atas nilai investasi. Nah, kalau nilai investasi total perusahaan tergantung dari keuntungan dan risiko, jadi nilai perusahaan tidak berubah walaupun struktur modal yang berubah. Nah, asumsinya pasar modal itu kan sempurna dan investor bertindak rasional. Nah, otomatis nilai yang diharapkan dari distribusi probabilitas semuanya itu kan semua investor itu pasti sama dan perusahaan mempunyai risiko usaha atau bisnis risks yang sama, dan yang terakhir itu tidak ada pajak. Ini beberapa argumen yang menentang pemikiran mereka berdua, yaitu adanya biaya kebangkrutan dan adanya biaya agensi. Nah, adanya kemungkinan bangkrut apabila menggunakan hutang, nah mungkin juga menjadi kurang menarik bagi para investor seperti itu. Kemudian adanya hutang dan insentif bagi efisien manajemen dan adanya batasan-batasan institusional. Kelima, adanya biaya transaksi dan pengaruh pajak terhadap perusahaan. Nah, metode pengambilan keputusan atau struktur modal ini yaitu keputusan struktur modal berkaitan dengan penentuan bauran sumber pembelanjaan jangka panjang yang optimal. Nah, terus kalau bauran sumber pembelanjaan jangka panjang yang optimal itu ditujukan untuk memaksimalkan nilai pasar perusahaan dan meminimumkan biaya modal keseluruhan pasar. Nah, ini metode pengambilan keputusan struktur modal pendekatan rasio cakupan. Nah, ini metodenya itu perbandingan dari rasio-rasio solvabilitas, dan ada dua macam rasio solvabilitas, yaitu rasio solvabilitas neraca dan rasio cakupan atau coverage ratio. Nah, kalau solvabilitas neraca itu input untuk rasio solvabilitas neraca dari neraca keuangan perusahaan. Kalau yang coverage ratio itu dari laporan laba rugi perusahaan.
Nah, tujuannya itu untuk menentukan dari setiap usulan pembelanjaan terhadap rasio keuangan yang utama. Terus juga bisa membandingkan besaran setiap rasio yang ada dengan tingkat atau besaran proyeksi sebagai bahan pertimbangan atas kelayakan setiap usulan. Nah, sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.